Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan pada hari ini. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau nanti. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan bulan yang penuh berkah. Maka kita ingin mendapatkan keberkahannya di bulan yang penuh berkah ini. Sabda Rasulullah SAW, an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Sahurlah kalian semua, maka sesungguhnya pada sahur itu mendatangkan berkah. Muttafaqun alaih. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW memberikan anjuran kepada kita umat Islam untuk sahur di akhir penghujung malam, yaitu diperkirakan mendekati waktu subuh. Kalau kita bisa perkirakan pada waktu jam 4:30 kita mulai makan sahur, maka itulah yang disunnahkan dan dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian kita melanjutkan setelah sahur itu membaca Al-Quran, dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah. Itu adalah suatu anjuran yang ditekankan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka kita sebagai umatnya mencontoh bagaimana sahurnya Rasulullah SAW. An Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah qila kam kana bainahuma qala khamsuna ayah. Muttafaqun alaih. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, telah berkata bahwa kami bersama Rasulullah SAW sahur. Kemudian kami menegakkan sholat. Bertanya seorang sahabat, berapa lama antara sahur dengan sholat waktunya? Qala, maka menjawab, antara 50 ayat. Jadi perbedaan antara sahur dengan sholat subuh adalah 50 ayat. Jadi tidak terlalu lama antara sahur dengan sholat subuh kita. Jadi ini adalah dianjurkan oleh Rasulullah kita sahur mendekati waktu subuh, mengakhirkan waktu sahur kita. Maka kita mencontoh bagaimana perbuatan Rasulullah dan para sahabat dalam melaksanakan waktu sahur, dan kita makan sahur itu menunjukkan bahwa itu adalah kita menegakkan sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Kemudian Rasulullah selalu sahur di akhir waktu malam. Ini adalah tujuannya yang pertama akan menguatkan fisik kita dalam berpuasa. Karena dengan sahur inilah kita akan mendatangkan berkah dalam makan di waktu sahur di akhir malam. Kemudian dengan sahur inilah kita membedakan dengan puasa orang-orang yang Yahudi ataupun orang yang non-muslim, yang mereka puasa tidak ada sahur dalam puasa mereka. Kemudian kita juga dengan sahur di akhir malam ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur inilah mereka istighfar, mengucapkan kata-kata ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita setelah makan sahur, kemudian kita juga berusaha untuk membaca Al-Quran dan mengucapkan kata-kata istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan perkataan-perkataan baiklah, ini adalah merupakan waktu yang sangat baik untuk kita melakukan zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena di akhir malam pada jam 4 sampai dengan waktu subuh adalah waktu
ketika Allah turun ke muka bumi ini untuk melihat hamba-hambanya yang mengingatnya. Dan melihat hamba-hambanya yang selalu berzikir kepadanya dan berdoa kepadanya. Maka Allah akan mengabulkan doa-doa hambanya dengan segera. Karena Allah langsung turun ke muka bumi melihat hamba-hambanya yang sujud kepadanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang disebutkan tadi dan firman Allah Subhanahu wa taala, begitu baiknya waktu sahur di sepertiga malam, yaitu waktu di akhir malam inilah waktu yang sangat baik untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berusaha untuk membaca Al-Qur'an dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita gunakan kesempatan di waktu sahur ini, apalagi pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Maka Allah akan memberikan segala apa yang kita minta di waktu sahur ini, karena waktu yang sangat mustajab, waktu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doa kita kepadanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka marilah sama-sama kita gunakan waktu sahur ini untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dan untuk kita menggunakan makan sahur di akhir malam ini. Kemudian kita usahakan untuk melaksanakan sholat tahajud, kemudian berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah dalam melakukan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan pada waktu sahur ini, pada akhir malam ini. Kita sama-sama menjalani puasa Ramadan ini dengan sahur yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, yaitu di akhir waktu malam kita sahur. Maka kita gunakan dengan sebaik-baiknya dan kita gunakan untuk membaca Al-Quran dan kita gunakan untuk zikir pada Allah Subhanahu wa taala dan kita gunakan untuk berdoa kepadanya. Semoga kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah dengan sebenar-benarnya, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari hadis dan firman Allah yang kita bacakan tadi, maka yang pertama, kita gunakan waktu sahur kita yaitu pada akhir malam. Maka kita termasuk orang-orang yang mencontoh perbuatan Rasulullah SAW. Yang kedua, kita gunakan waktu sahur kita dengan membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, kita gunakan waktu sahur kita untuk berdoa dan berzikir kepada Allah SWT. Dan kita amalkan hadis ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita istiqomah dan bisa menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Yang benar adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi, berbanyak maaf. Astagfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.